Halo sahabat Inspirasi News, Muhammad Nur Salim dalam salah satu tulisannya dia mengatakan, ketika wakil rakyat menjadi musuh rakyat. Oke, kami khilaf, RUU HIP tidak akan kami teruskan pembahasannya, tetapi karena kami punya aturan main, mohon sabar sedikit agar kami dapat menghapus RUU ini dari program legislasi nasional sesuai mekanisme yang ada. Seandainya kalimat tersebut keluar dari Ketua DPR, suasana Nusantara insya Allah adem, rakyat dapat tidur nyenyak dan kembali bekerja setelah 2 bulan dipaksa tinggal di rumah. Rakyat pun tidak akan dendam kepada wakilnya di Senayan, masing-masing kembali fokus pada tugasnya. Selama reformasi, baru kali ini semua ormas Islam kompak, ramai-ramai menolak RUU HIP. Bahkan menurut pimpinan MUI, Kiai Muhyiddin, ada 200 ormas Islam yang siap berjihad bersama MUI menggagalkan RUU ini. Ada common enemy, yaitu anggota DPR pengusul RUU HIP maupun yang menyetujuinya. Rakyat menilai ternyata perusak Pancasila itu datang dari orang-orang terhormat, manusia-manusia yang telah dipilih untuk mewakili rakyat menyuarakan kepentingannya. Mereka bermufakat untuk menghancurkan bangunan Indonesia yang susah payah ditegakkan oleh para pendiri bangsa. Anggota DPR bodoh? Saya kira tidak. Mereka juga belajar sejarah Indonesia, tahu bahwa persis lahirnya Pancasila itu berliku-liku dan lama, diwarnai ketegangan yang luar biasa antara kelompok yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dengan kelompok nasionalis. Mereka pasti tahu bahwa Pancasila itu kompromi dari pertentangan tersebut. Wakil rakyat itu orang-orang pintar. Mereka pasti tahu bahwa rumusan Pancasila itu ada pada pembukaan UUD 1945. Saking pentingnya lembaran ini bagi kelangsungan bernegara, setiap upacara bendera selalu dibaca ulang untuk mengingatkan kepada khalayak betapa pentingnya untainya kalimat tersebut. Wakil rakyat itu pasti juga tahu bahwa rumusan Pancasila yang sedang ada itu awalnya adalah diktum-diktum yang ada pada Piagam Jakarta, sebuah ideologi yang dirumuskan oleh 9 tokoh nasional, wakil-wakil dari anggota BPU PKI yang dibentuk untuk merumuskan dasar-dasar dalam bernegara. Saya pun yakin para wakil rakyat pernah membaca bahwa ada 7 kata yang dihapus dalam Piagam Jakarta itu, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ini menjadi puncak kompromi yang diberikan oleh golongan Islam. Anggota DPR itu orang-orang hebat. Mereka pasti mengerti bahwa NKRI itu pernah hilang dari bumi Nusantara, yaitu tatkala diadakan konferensi meja bundar. Saat itu bentuk negara ini menjadi federal. UUD 1945 tidak berlaku dan diganti dengan Konstitusi RIS mulai 27 Desember 1949. Akibatnya Pancasila pun tidak ada, karena rumusan ideologi ini hanya ada pada UUD 1945. Saya yakin ketika sidang tidak ada anggota DPR yang hanya pelongo-pelongo, karena mereka hasil seleksi ketat partai maupun rakyat Indonesia, sehingga mereka pasti tahu bahwa UUD 1945 itu kembali diberlakukan dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Pancasila kembali menjadi ideologi bangsa. Saya juga yakin setiap anggota DPR itu pernah membaca atau minimal mendengar isi dekret Presiden tersebut, bahwa terdapat alinea yang tidak dapat diingkari apalagi dicuri, sebuah rumusan kalimat yang menyejukkan dan memberi harapan, yaitu kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian dari konstitusi tersebut. Dalam politik Islam, anggota DPR itu disebut Ahlul Halli wal Aqdi, yaitu orang-orang yang pandai mengurai benang kusut, pintar cari terobosan dan kebuntuan masalah yang dihadapi negara, juga pandai membuat aturan yang mensejahterakan rakyat. Dengan segala kehebatan anggota DPR di atas, maka hari-hari ini rakyat tersentak ketika mereka berulah membuat RUU HIP yang isinya menjugerbalikkan tatanan bangunan negara, mereduksi asas ketuhanan menjadi gotong royong, dan membuka peluang kembalinya PKI di negeri ini. Kali ini wakil rakyat telah menjadi musuhnya rakyat. Faktanya bukan hanya kaum muslimin yang bergerak menentang ulah mereka, tetapi juga persekutuan gereja-gereja
Gajah Indonesia atau PGI dan Forum Purnawirawan TNI Polri. Bahkan mantan Wapres Tri Sutrisno yang juga anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP turut melawan. Kalau semua rakyat menentang proyek RUU HIP yang merupakan inisiatif DPR, terus mereka lenggang kangkung tetap kekeh menjalankan rencananya, lalu mereka itu mewakili siapa? Bagi kaum muslimin, RUU HIP itu tidak perlu direvisi dan diperbaiki karena ia seperti air kencing, walaupun disuling 100 kali tetap saja najis. Buang saja ke bak sampah, bila tidak energi bangsa ini akan kembali tumpah di jalan. Oleh Muhammad Nur Salim.